Memproteksi diri sekaligus berinvestasi bukan hal yang tidak mungkin di zaman sekarang loh. Saat ini jasa asuransi sudah berkembang. Tidak lagi hanya menawarkan jasa proteksi, namun sekaligus untuk berinvestasi, yaitu dengan asuransi jenis unit link. Unit link merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi dan memberikan dua manfaat sekaligus dalam satu produk, yaitu manfaat perlindungan serta manfaat investasi. Meskipun asuransi unit link ini termasuk investasi beresiko tinggi, namun masih tetap banyak yang memakainya loh. Menurut survei bahwa kepemilikan produk unit link masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 63% dari seluruh total pendapatan premi. Tonton video Minli biar kamu bisa mempersiapkan masa depanmu dan mendapatkan keuntungan dari menggunakan asuransi jenis ini. Sebab asuransi unit link dapat membantu kamu untuk menyiapkan dana masa depan sekaligus dapat mengcover kamu jika terjadi suatu hal yang tidak menyenangkan di masa depan. Nanti ada poin di mana kamu jadi bisa mempertimbangkan apakah jenis asuransi ini cocok dengan kamu atau tidak. Kamu juga bisa nonton video Minli yang ini ya untuk mengetahui jenis investasi lainnya. Jadi, apa saja yang harus dipertimbangkan ketika memilih asuransi unit link? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan menjelaskan 5 hal yang harus dipertimbangkan ketika memilih asuransi unit link. Buat kamu yang sudah memikirkan masa depan dan memiliki uang lebih untuk menggunakan jasa asuransi, namun ingin sekaligus berinvestasi untuk hari tua, asuransi unit link cocok untuk kamu. Namun, ada hal-hal lain yang perlu kamu pertimbangkan agar kamu tidak menyesal telah mengeluarkan dana besar, namun ternyata kamu tidak mendapat begitu banyak manfaatnya. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut ini 5 hal yang perlu kamu pertimbangkan ketika memilih asuransi unit link. Hal utama yang bisa menjadi bahan pertimbangan kamu adalah benefit yang didapat dari asuransi unit link. Ada 2 manfaat utama yang akan kamu dapatkan jika menggunakan asuransi unit link. Yang pertama sebagai perlindungan jiwa, yang kedua dapat berinvestasi yang beragam seperti saham, obligasi, dan reksadana. Keuntungan sebagai perlindungan jiwa artinya jika kamu mengalami kejadian tak terduga menyangkut kesehatanmu, maka akan dibayarkan sejumlah uang tunai sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak. Nah, kalau keuntungan sebagai investasi, artinya uang yang kamu bayarkan akan diputarkan juga melalui investasi yang akan kamu pilih dan akan dikelola oleh manajer investasi untuk memantau keuanganmu. Kamu juga bisa memilih sendiri instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil resikomu. Lalu kamu juga dapat mengubah alokasi investasimu kapan saja. Keuntungan yang akan kamu dapatkan dari asuransi unit link lebih tinggi dibandingkan dengan asuransi jiwa biasa. Karena keuntungan dari investasi dapat menambah income kamu di masa depan. Keuntungan yang lebih banyak berarti biaya yang kamu keluarkan pun akan lebih banyak. Biaya yang perlu kamu bayarkan ada 2, biaya pokok dan biaya tambahan. Biaya pokok yang harus kamu bayarkan adalah biaya premi asuransi. Biaya premi asuransi harus dibayarkan secara rutin kepada perusahaan asuransi. Besarnya biaya asuransi beragam dan tergantung pada usia, jenis kelamin, uang pertanggungan, dan resiko lainnya. Selain biaya pokok ini, akan dikenakan biaya lain secara additional jika diperlukan. Additional payment ini contohnya seperti biaya perolehan atas polis, biaya administrasi, biaya pengelolaan dana investasi, biaya pengalihan dana, biaya top up, biaya penarikan, dan biaya penghentian. Kamu harus memastikan kepada perusahaan biaya apa saja yang akan kamu keluarkan dan berapa besaran masing-masing biaya tersebut. Jangan sampai tidak diinformasikan di awal perjanjian dan kamu bisa jadi rugi jika ada hal yang belum diinformasikan namun diminta pada saat sudah menyetujui kontrak. Semua hal yang kita bebankan kepada pihak lain akan memiliki resiko. Jadi kamu juga harus mengetahui dengan benar resiko apa yang akan kamu hadapi jika menggunakan asuransi unit link.
Berikut beberapa resiko yang akan kamu hadapi. Yang pertama, resiko penurunan nilai investasi dapat terjadi sewaktu-waktu, bergantung pada nilai pasar saat itu. Yang kedua, kamu tidak bisa melakukan pengecekan bagaimana perusahaan asuransi menginvestasikan dananya, karena investasi kamu dikelola oleh manajer investasi. Biaya premi yang tinggi juga menjadi resikonya, karena bisa jadi kamu tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan biaya yang kamu keluarkan, dan besaran investasi yang kamu dapatkan bisa saja tidak optimal. Resiko seperti ini yang harus kamu pertimbangkan. Apakah benefit yang kamu dapatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan resiko yang kamu tanggung? Ketika kamu tertarik menggunakan asuransi unit link, kamu juga harus mengetahui sistematika kerjanya. Sistematika kerja yang harus kamu perhatikan yaitu bagaimana alur sejak awal pendaftaran, pembayaran premi, sampai kamu mendapatkan keuntungannya. Seperti asuransi lainnya, kamu juga harus mengetahui bagaimana proses yang perlu kamu lakukan jika suatu hari kamu perlu menggunakan asuransi jiwanya. Jangan lupa untuk menanyakan terkait sistem investasi yang kamu lakukan. Apakah kamu dapat mengecek secara rutin investasimu atau tidak? Kamu perlu mengingat dengan baik dan harus tertulis dalam perjanjian kontraknya nanti bagaimana sistem asuransi ini bekerja. Jangan sampai ketika kamu sudah tanda tangan kontrak, tapi kamu malah tidak tahu bagaimana sistemnya dan kapan keuntungan kamu bisa didapatkan. Nah, salah satu hal wajib yang perlu kamu pertimbangkan yaitu memilih perusahaan yang terpercaya. Meskipun barangnya sama, yaitu asuransi unit link, namun sistem dan kebijakan masing-masing perusahaan berbeda-beda. Penting untuk kamu membandingkan terlebih dahulu masing-masing kelebihan dan kekurangan dari perusahaan tersebut. Hal ini berguna untuk mencari perusahaan mana yang memiliki kebijakan sesuai dengan kebutuhan kamu. Pastikan bahwa perusahaan yang kamu pilih sudah legal dan tercantum dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kamu juga tidak boleh menggunakan orang ketiga ketika mendaftar asuransi jenis ini. Hal ini untuk menghindari kamu ditipu oleh orang tersebut. Nanti malah uang kamu dibawa kabur. Jadi, ketika kamu tertarik untuk menggunakan asuransi unit link, kamu harus perhatikan benefit yang akan didapat, biaya yang dikeluarkan, resiko yang akan ditanggung, sistem kerjanya, dan perusahaan mana yang terpercaya. Semoga penjelasan Minli dapat membuat kamu menentukan apakah asuransi unit link ini sudah sesuai kebutuhanmu atau tidak. Tulis di kolom komentar ya apa keputusan yang kamu ambil. Apakah jadi menggunakan jasa asuransi unit link atau tidak? Jangan lupa juga tonton video Minli yang lainnya. Like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video.